Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty. Halo semua, perkenalkan saya Ralinta Sinamela dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang pengantar teknologi komputer. Nah, istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin computare yang mengandung arti menghitung atau to compute atau record. Dari definisi tersebut, maka komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input dan selanjutnya melakukan pengolahan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi yang sesuai yang diharapkan. Di sini ada beberapa manfaat komputer dalam beberapa bidang, antara lain bidang pendidikan, bidang industri manufaktur, bidang bisnis dan perbankan, bidang teknik dan ilmu pengetahuan, bidang entertainment dan games, bidang komunikasi, jaringan sosial, dan sebagainya. Selain manfaat, jenis komputer juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu satu berdasarkan data yang diolah, termasuk di dalamnya hardware. Kedua, berdasarkan penggunaannya, yaitu komputer untuk tujuan khusus atau special purpose komputer, dan untuk tujuan umum atau general purpose komputer. Tiga, berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Di sini juga terdapat keterbatasan komputer. Satu, tidak bisa berpikir secara dinamis seperti manusia berdasarkan pada pikiran dan perasaan atau hati. Dua, pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia, akibatnya banyak tenaga manusia yang tidak terpakai. Tiga, data yang tersimpan dalam komputer memiliki resiko yang lebih tinggi karena dimungkinkan bisa diambil atau disadap oleh pengguna lain atau hacker. Setelah tahun 1940, komputer dibagi menjadi 5 generasi, antara lain 1. Setelah tahun 1940 atau komputer generasi pertama yang prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama yaitu 1. EIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dirancang oleh Dr. John Murphy dan Presper Cat pada tahun 1946. Kedua, EDV atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer yang penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Ketiga, ADSRC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator yang memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Generasi kedua 1959-1964 yang prinsip kerjanya pada tahun 1948 penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dan bahasa assembly. Pada saat masa komputer generasi kedua, muncullah beberapa bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Common Business Orientation Language atau COBOL dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid Tanjung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Komputer generasi ketiga 1964 awal 80-an. Semakin kesini pastinya semakin banyak perubahan yang membantu kerja manusia. Dari segi listrik misalnya, generasi ketiga memakan listrik jauh lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Software yang lebih canggih. Selain itu, software yang
bisa dipakai dalam generasi ketiga ini juga semakin banyak dan bervariasi. Pastinya para peneliti kala itu ingin menjawab kebutuhan pasar. Maka berbagai software mulai dikembangkan supaya bisa beroperasi di komputer. Ciri-ciri yang cukup menonjol dari generasi ketiga adalah munculnya teknologi IC. Transistor yang ditemukan pada generasi kedua kemudian diupdate sehingga bisa menjadi satu dalam sebuah sistem yang diberi nama IC. Fungsi dari IC adalah membuat komputer bekerja lebih cepat dan jauh tepat. Berkat IC, kecepatan dari komputer generasi ketiga ini 10.000 kali jauh lebih cepat tentu saja bila teknologi dibandingkan dengan generasi pertama. Salah satu kemampuan yang cukup disukai banyak orang adalah mampu melakukan multitasking dan juga multiprocessing. Pemakaian komputer yang tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. Kerja komputer yang tak terlalu berat juga membuat mesinnya tidak cepat panas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komputer generasi keempat dari tahun 70 sampai dengan 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Perkembangan sejarah komputer akhirnya masuk ke generasi keempat. Teknologi yang dipakai juga merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya. Pada fase ini, komputer memiliki ciri sudah memakai teknologi yang diberi nama Large Scale Integration atau SLI atau LSI. Semua teknologi ini sudah digabung dengan satu chip yang digunakan sebagai memori komputer. Pada generasi keempat ini juga, para pengembang sukses menghasilkan berbagai komputer yang sangat canggih. Perkenalkan, nama saya Alex Tampawolon, Prodi Teknologi Komputer dari kelompok 4. Komputer generasi kelima ialah sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja sama serempak. Kemajuan lain adalah teknologi suprakonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nanti dapat mempercepat informasi komputer. Setelah mengetahui apa itu teknologi komputer beserta sejarahnya, kita juga perlu mengetahui infrastruktur dari informasi antara lain perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan dan komunikasi, basis data atau database, information management atau personel. 1. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, masukan proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Beberapa contoh hardware yaitu casing untuk melindungi bagian dalam komputer atau motherboard, power supply sebagai penyedia data untuk digunakan motherboard, RAM untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara data akan hilang jika komputer dimatikan. Mikrofon untuk mengambil atau merekam suara. Scanner untuk memindah berkas. DVD atau CD ROM untuk membaca dan menulis data ke media atau CD atau DVD.
keyboard sebagai papan ketik dan komputer atau PC atau laptop, mouse sebagai penunjuk atau kursor arah dan sebagainya. 2. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Beberapa fungsi software sebagai berikut. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Sebagai penghubung antara beberapa software lainnya, dapat hardware yang ada pada komputer. Software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Contoh dari software yaitu Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, dan lain-lainnya. Internet yang berasal dari kata interconnecting networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia, jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lain-lain. Manfaat internet secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari yang tersedia di internet. 1. Informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. 2. Informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet pun dapat dikategorikan intranet. Antar intranet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Akan tetapi sebetulnya sebuah intranet tidak perlu sambungan luar ke internet untuk berfungsi secara benar. Kegunaan intranet. Dasarnya perangkat lunak aplikasi yang digunakan di intranet tidak berbeda jauh yang digunakan di internet. Di internet digunakan web, email, dan lain-lain persis seperti yang digunakan di intranet. Warnet, sebetulnya intranet yang sangat sederhana sekali. Kebetulan tidak ada kontak yang khusus atau spesifikasi yang internal di warnet tersebut. Pengertian extranet. Extranet atau extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik atau membagi sebuah informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual, vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Dia dapat disimpulkan perbedaan internet, intranet, dan extranet. Internet merupakan komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol atau TCP atau IP seperti internet. Hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor dapat dengan aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi data seperti intranet. Bahkan warung internet atau warnet dapat dikategorikan sebagai intranet. Extranet, jika sebuah badan usaha atau bisnis mengekspos bagian dari internal jaringan komunikasi di luar.